Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami tinggikan Engkau, Tuhan atas segala Tuhan dan Raja dan segala Raja. Seluruh umat percaya di negeri ini, di negara ini sedang berperkara dengan Engkau, beribadah kepadamu di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tapi kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang memuji menyembah-Mu. Biar anak-anak-Mu akan menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah hati setiap orang yang memerlukan belas kasihan-Mu. Dan hari ini jika ada di antara teman-teman saya yang sedang berduka cita, ada beban yang berat, sekali lagi saya doakan supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan melepaskan mereka daripada ikatan-ikatan. Dan saya berdoa semua yang menekan mereka juga diangkat, dialihkan di dalam hidup mereka. Dan hari ini saat kami beribadah, kami beribadah kepadamu. Engkau membuatkan kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami. Dan sedarkan kami bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Dan hari ini kami mengalwalkan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, memenuhi hati kami, bahkan memenuhi ruangan di tempat kami berada. Biar kami menikmati kehadiran-Mu secara nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Allah kita sembah Dia. Kami muliakan nama-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadirat, ku sembah kudus, yes. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi kita katakan sama-sama, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu. Yes, dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, yes Jesus, jadikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah
sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi saya
Terima kasih Bapa. Dan Bapa di surga, sebentar kami mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Oh Tuhan, biarlah sejauh pemberitaan firman-Mu dapat disampaikan, didengar oleh setiap orang pada hari ini. Biarlah ini menginspirasi kami untuk mengikuti Tuhan, mengikuti Engkau seumur hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Berikan tepukan yang gemuruh bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan. Kita ada kesempatan sekali lagi untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa supaya kebaktian kita, ibadah kita pada hari ini tidak menjadi sia-sia. Ibadah kita bukan sekadar satu rutin semasa PKP dan PKPB ini. Kita sudah 11 kali ataupun 12, ada yang sudah 12 kali mengadakan live streaming ataupun ibadah online. Demikian juga biarlah apa yang kita lakukan ini bukan menjadi satu rutin yang berputar sebagai satu keharusan yang harus dilaksanakan oleh jemaat Tuhan, tetapi ini memberikan makna biar kita menikmati sungguh-sungguh kehangatan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pada masa kita beribadah. Amin. Haleluya. Nah, saudara, pagi hari ini pada kesempatan ini sekali lagi saya akan meneruskan seri dari tema Isa Bisaba yang saya telah mulakan 2 minggu yang lalu, yaitu gereja yang mendewasakan. Saudara dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu saya menjelaskan tentang keperluan pertumbuhan kerohanian, dan juga saya menjelaskan kepada kita apa artinya kedewasaan, yaitu yang merupakan goal ataupun sasaran dalam proses pendewasaan tersebut. Jadi saya serba sedikit menjelaskan kepada kita apa makna, adakah ada keperluan untuk kita bertumbuh, apakah itu biblical ataupun alkitabiah, dan apa artinya kedewasaan itu, dan sudah jelaskan kepada kita serba sedikit pada 2 minggu yang lalu. Nah, sementara itu saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan lagi daripada tema ini, yaitu berkisar tentang proses pendewasaan itu. Kalau kita percaya bahwa jemaat harus bertumbuh, membesar sehingga mencapai kedewasaan, kita tahu apa artinya kedewasaan, maka kita harus memimpin jemaat itu untuk berjalan sehingga mencapai kedewasaan. Dan ia memerlukan proses, saudara dikasihi Tuhan, yaitu gereja perlu memfokuskan kepada pendampingan rohani seperti Paulus lakukan. Inilah yang dia lakukan bersama dengan seluruh pasukannya, yang dia katakan di ayat yang ke-29 di Kolose 1 dikatakan, dengan seluruh tenaga dan kekuatan. Dan ia melakukan pelayanan itu sesuai dengan pekerjaan Roh Allah, kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam dia. Dan ini saya ambil di Kolose bab yang pertama ayat 29 hingga ayat yang ke-27 pada minggu yang lalu. Nah, dalam proses memimpin, atau lebih tepat, memimpin itu adalah proses mendampingi. Dalam kata yang lain, seseorang yang ingin bertumbuh, prosesnya harus ada pendampingan, saudara. Nah, seseorang itu harus didampingi, dan dia didampingi dengan memberitakan tentang Yesus. Dan seseorang yang mendampingi itu harus tahu bahwa di semasa dia mendampingi dalam pertumbuhan perjalanan rohani itu, dia harus sadar bahwa dia ada message yang ada di tangan dia, ada berita yang ada di tangan dia, yaitu tentang Yesus Kristus. Itu adalah isi beritanya yang harus disampaikan. Dan dia menyampaikan itu, saudara, dengan cara menasihati, mengajar. Yaitu isi nasihat itu harus disampaikan dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada orang tersebut. Sehingga ajaran itu ataupun Kristus yang menjadi intinya akan mempengaruhi hidupnya dan mengubah hidupnya. Sehingga seperti dikatakan oleh Paulus, dalam bimbingan dan perjalanan rohani kita mencapai kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Nah, itu serba sedikit yang sampaikan pada 2 minggu yang lalu
dan minggu yang lepas yang saya berikan kepada kita. Saudara, dan daripada dua ataupun pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, di sini kita perlu mendefinisikan semula pemuridan kita. Kenapa? Karena pemuridan yang sesungguhnya adalah pendampingan, yang mana dalam pendampingan itu ada berita, ada nasihat, ada ajaran, yaitu tentang Kristus sendiri yang menjadi fokus di dalamnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan teruskan sirih kita, tema SMI Sabak, itu gereja yang mendewasakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyentuh sedikit tentang satu subtema yang menurut saya sangat menarik untuk kita perhatikan, yaitu modeling. Oke, modeling. Ini sedikit bahasa Inggris, tetapi saya akan jelaskan apa maksud saya, saudara kasih Tuhan. Yaitu, mari saya bawa kita membaca, mari saya bawa kita membaca firman Tuhan dalam Kolose bab yang kedua ayat 6 hingga 7. So, dalam minggu yang lalu dan minggu ini adalah berkesinambungan ayatnya, saudara dikasihi Tuhan. Dan kita coba mengorek isi daripada firman Tuhan yang diambil daripada Kolose untuk dari minggu yang lalu dan minggu ini. Kolose bab yang kedua ayat 6 hingga 7 berkata demikian. Kalau saudara-saudari sudah menemui ayat ini, saya minta kita akan baca bersama-sama pada hari ini. Dalam Kolose bab yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, hanya ada 2 ayat yang kita akan baca hari ini. Kalau sudah menemui ayat ini, mari saya baca untuk kita semua dan ikuti saya dalam pembacaan ini. Kamu, kata Paulus, telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. 2 ayat pembacaan kita pada hari ini, saudara dikasihi Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Korintus seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, saudara, adalah Kristus Yesus Tuhan yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah seperti yang dia telah jelaskan kepada jemaat di Kolose di bab yang pertama ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Kristus itulah, semua perkara tentang Kristus itulah yang telah mereka terima, yang menjadi Kristus Yesus Tuhan di dalam hidup mereka. Dan Kristus itulah yang diberitakan oleh Paulus dan murid-muridnya, sehingga dia mendampingi satu orang dan murid-muridnya ataupun mendampingi jemaat, supaya waktu dia menasihati, mengajar dan membimbing mereka, supaya mereka akan mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Kristus itulah yang diberitakan oleh Paulus, yang Paulus katakan Kristus itulah yang diterima oleh jemaat di Kolose. Saudara kasih Tuhan, kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, menjadi Tuhan dan Raja kita. Yang mengerti katakan amin. Ya saudara, menerima adalah satu tindakan kasih karunia Tuhan, yaitu kasih karunia penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, saudara kasih Tuhan, untuk satu titik pada waktu kita percaya kepada Dia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, kita mengalami hidup baru. Nah, pada dalam hidup yang baru, saudara kasih Tuhan, kita ini merupakan bayi rohani, saudara kasih Tuhan. Ada permulaan kelahiran yang baru, yaitu bayi rohani. Dan setelah menerima Tuhan Yesus, ia harus akan dilanjuti dengan menerima Dia dan percaya kepada Dia. Menerima, percaya kepada Dia, maka dia dilanjuti, saudara kasih Tuhan, untuk satu proses pertumbuhan rohani. Sebelum saya meneruskan, saudara, saya ada satu soalan untuk kita. Siapa yang kita percaya itu? Siapa yang kita terima? Pada waktu Paulus katakan bahwa kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan, soalan dia, siapa yang kita terima? Siapa yang kita percaya? Adakah kita mengerti sungguh-sungguh, mengetahui sungguh-sungguh
siapa yang kita terima itu? Siapa yang kita percaya dan siapa yang kita terima? Nah saudara, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang siapakah dia, Kristus Yesus Tuhan. Tetapi dengan sederhana, waktu dia bercakap tentang Kristus, dia berbicara tentang Mesias. Mesias yaitu pembebas, pelepas, pemberi kemenangan, dan pemberi kehidupan yang baik. Untuk memahami akan teks ini, kata Mesias, kita harus merujuk kepada perjanjian lama, sudah dikasih Tuhan. Tapi ini bukan platform dia hari ini. Nah, Kristus yang kita terima, kata Paulus, kamu telah menerima Kristus. Dalam kata yang lain, kamu sudah menerima pembebas, pelepas, pemberi kemenangan, dan pemberi keadaan yang baik di dalam hidup kita. Amin. Kita harus sadar, saudara, bahwa perkataan ini bukan perkataan biasa sebagai bahasa agama yang menjadi informasi kepada kita bahwa pada waktu dikatakan kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatmu, ada makna dan nilai utama di dalam nama ataupun perkataan itu. Lalu dikatakan kamu menerima, pada waktu dikatakan kamu menerima Kristus ataupun Mesias itu, saudara, seluruh kekuatan Mesias ada di dalam kita, yaitu dia pembebas, pelepas, pemberi kemenangan, dan pemberi kehidupan yang baik untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kita terima adalah Yesus. Dan siapakah Yesus? Simply ataupun dengan jelas, dengan sederhana, Yesus dalam bahasa yang mereka pakai adalah penyelamat. Jadi saudara, waktu kita dikatakan Kristus Yesus, maka kita mengerti ianya bukan saja satu nama, tetapi intipati daripada gelar dan nama itu. Yang ada di dalam kita adalah dia adalah penyelamat kita, Mesias, pembebas, pelepas, memberi kemenangan dalam kehidupan kita, dan sehingga dia memberikan keadaan yang baik dalam hidup kita. Amin. Oh saudara, ini memberikan pengharapan yang luar biasa. Saya mau kita memahami akan intipati penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. This is not a religious word. This is not a religious phrase di dalam Alkitab, tetapi mempunyai makna, dan kalau kita menangkapnya, hidup kita akan bermakna. Amin. Yang ketiga dikatakan Kristus Yesus Tuhan. Siapakah dan apakah makna Kristus Yesus Tuhan? Kata Tuhan di sana adalah Kurios, yaitu penguasa dan raja. Amin. Satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima dia, dan Kristus yang ada di dalam kitab pengharapan akan kemuliaan, kata Kolose 1 ayat yang ke-17 yang kita baca minggu yang lalu, yang memberikan pengharapan kemuliaan itu. Kenapa? Karena dia adalah Kristus, dia adalah Yesus penyelamat kita, tetapi juga yang ini, dia adalah Tuhan, artinya dia adalah Raja. Dia adalah penguasa satu-satunya yang hidup dalam kita. Penguasa tunggal yang ada dalam hati kita. Amin. Saudara, kalau ada di antara kita yang masih merasa seperti iblis sedang menguasai rohmu, sedang menguasai pikiranmu, seperti iblis sedang menguasai pikiranmu, seperti iblis sedang coba untuk menguasai sistem dalam hidupmu, saya mau berdoa untuk saudara. Karena ayat ini Paulus katakan, yang kita terima adalah Kristus Yesus Tuhan. It's not just a word, but ini bercakap tentang pada waktu kita menerima dia, ada kekuatan ilahi yang ada dalam kita. Karena yang memerintah dalam hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah setelah itu saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, dan dialah yang tinggal di dalam kita, seperti yang saya jelaskan kepada kita sebentar tadi, akan berlaku suatu perjalanan rohani. Setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan penyelamat, Kristus Yesus Tuhan, maka terjadilah satu fase baru, perjalanan rohani dari baik rohani dan berjalan terus. Yaitu satu perjalanan rohani sebagai hidup baru, sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita harus ingat, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, menerima dia menjadi Tuhan dan penyelamat, itu tidak berarti bahwa kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dalam kata yang lain, menerima Yesus sebagai Tuhan penyelamat harus tidak mengakhiri hidup kita hanya pada sekedar menerima Yesus sebagai Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat. Dalam kata yang lain adalah begini, mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat harus berjalan dalam kerohanian mereka hari lepas hari.
Dia harus mengisi kehidupan mereka di dunia ini dengan kehidupan sebagai pengikut Yesus dan orang Kristen hari lepas hari. Karena kekristenan, keselamatan itu tidak begini, yaitu orang hanya terima Tuhan Yesus dan terus mati dan masuk surga. Kristen itu tidak seperti itu. Tetapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, saudara kasih Tuhan, kita masih ada di dunia ini, berkarya di dunia ini, saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya perlu untuk kita mengetahui bahwa hidup kita akan berlangsung sebagai orang Kristen di dunia ini. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dan berjalan dalam kehidupan kekristenan, saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya orang ataupun bayi rohani itu, ataupun kita sebagai orang Kristen, tidak tahu bagaimana menjalankan kehidupan kekristenan. Saya jelaskan kepada kita. Saya beri contoh. Mari kita belajar daripada sejarah awal jemaat Yerusalem. Pada hari Pentakosta, saudara, jemaat dibentuk. Roh Kudus turun ke atas mereka seperti yang saya jelaskan pada hari Jumat yang lalu. Lalu terjadi satu penginjilan massal. Ramai orang yang bertobat. Dan akhirnya terbentuklah satu community Kristen yang dipanggil sebagai orang percaya, mengikut Yesus, saudara kasih Tuhan. Pada waktu itu sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana harus menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen. Mereka belum tahu bagaimana mengurus hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana cara beribadahnya, apa yang perlu harus dilakukan, saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus pada waktu itu sendiri mengajar murid-muridnya. Oh, begini cara berdoa. Oh, yang kamu lakukan adalah duduk di rumah, ibadah di rumah masing-masing sambil memecahkan roti, artinya membagi-bagikan roti dengan kasih. Sementara itu pada waktu kamu belajar di rumah, baca firman Tuhan, renung firman Tuhan, ikuti pembelajaran yang diajar oleh rasul-rasul, yaitu perkataan-perkataan Kristus yang telah mereka dengar dan juga dari perjanjian lama. Inilah cara-caranya kehidupan orang Kristen saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jadi Roh Kudus mengajar mereka cara hidup jemaat yang pertama, saudara kasih Tuhan. Dalam kata yang lain, kenapa diajar? Karena mereka tidak tahu bagaimana hidup sebagai orang Kristen, karena ini adalah satu hidup yang baru untuk mereka. Demikian juga pada waktu kita menjadi orang percaya, kita perlu diajar, dididik bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, supaya semakin lama kita tahu dan kita bertumbuh dalam iman percaya kita. Amin. Itulah sebabnya, saudara, untuk itu kita perlu yang disebut sebagai modeling. Kita perlu ada model kehidupan supaya pada waktu kita menjalani hidup kekristenan ada contoh yang kita lihat. Ada orang Kristen yang lain yang menjadi contoh dalam hidup kita. Dalam kata yang lain yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini, bila bercakap tentang orang-orang Kristen, saudara kasih Tuhan, yang harus bertumbuh, yaitu gereja yang mendewasakan, artinya proses yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah proses modeling. Yaitu gereja harus menjadi model. Dalam kata yang lain, jemaat ataupun orang-orang tertentu di dalam gereja itu harus menjadi model kepada jemaat yang lain. Karena dengan cara seperti itulah, saudara kasih Tuhan, kita dapat membimbing mereka dan mereka akan tahu bagaimana mereka hidup sebagai orang Kristen. Yang mengerti katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Ingat semula apa yang berlaku kepada jemaat di Antioquia. Jemaat di Antioquia, saudara kasih Tuhan, untuk pertama kalinya mereka disebut sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa gelaran itu adalah gelaran menjadi olok-olokan kepada mereka. Saudara, karena hidup mereka sudah berbeza. Dan yang menarik intipatinya adalah begini. Kenapa mereka dilihat orang berbeza? Karena mereka mempunyai cara hidup dan gaya hidup yang baru. Dan siapa model mereka yang mengajar mereka, yang menjadi model kehidupan bagi mereka sebagai orang Kristen? Orang di Antioquia belum pernah menjadi orang Kristen, tidak tahu bagaimana menjalani hidup orang Kristen, tetapi mereka sudah dilihat berbeza. Jawabannya, saudara, ada terletak kepada Barnabas dan Paulus. Mereka berada di sana selama 2 tahun dan mereka mengajar mereka, mendidik mereka dan memberikan satu model kehidupan orang Kristen
sehingga hidup mereka berubah selama 2 tahun itu, dan begitu memancar kepada masyarakat. Kehidupan yang baru itu dilihat orang. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai modeling. Nah, dalam proses mendewasakan jemaat yang dikatakan oleh tema Isai Sabak, gereja yang mendewasakan, kita perlu serius, saudara kasih Tuhan, dalam proses modeling. Apa yang saya sampaikan kepada kita is very simple. Pembimbingan ataupun pendampingan rohani kepada jemaat saudara kasih Tuhan itu merupakan proses modeling hidup kepada yang kita dampingi. Waktu kita mendampingi orang yang baru percaya Tuhan Yesus, waktu kita mendampingi seseorang ataupun jemaat saudara kasih Tuhan, maka sebenarnya kita adalah model. Kita adalah menjadi contoh yang menjadi teladan bagi mereka. Dan itu perlu saudara kasih Tuhan untuk jemaat kita untuk bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin menjadi model kepada mereka, kita harus menjadi model kepada beberapa perkara. Dari teks yang kita baca, kita akan belajar saudara 5 perkara yang perlu kita belajar. Belajar untuk menjadi model kepada 5 perkara ini. So, dalam kata yang lain, saya harus menjadi model, contoh, dan saya menjadi satu teladan, model kepada orang yang saya bimbing atau jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada saya untuk dibimbing. Dan 5 perkara yang disentuh oleh Paulus di dalam kepada jemaat di Kolose, yaitu di dalam ayat yang ke-6b dikatakan begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini kata firman Tuhan. Saudara, konteksnya adalah setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, dan Yesus itu tinggal di dalam kita, dan saya sudah jelaskan kepada kita apa artinya, saudara kasih Tuhan. Maka itu Kristus yang sudah tinggal di dalam kita itu, kata Paulus. Karena itu hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus yang sudah kita belajar di bab yang pertama sampai yang kedua bab 3 ayat 13 hingga 20, dan yang diberitakan oleh Paulus dan yang sudah kita terima saudara kasih Tuhan, kita perlu tetap tinggal di dalam Yesus. Saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara, orang baru, jiwa baru harus melihat contoh. Kita harus menjadi model. Modeling is talking about you are the one who become a model, contoh dan teladan bagi mereka saudara kasih Tuhan untuk tinggal tetap di dalam Dia. Dalam kata yang lain is very simple. Model hidup untuk tinggal tetap di dalam Dia, tidak terombang-ambing dalam kepercayaan ataupun iman kita. Tetap di dalam Yesus, tidak patah semangat walaupun ada banyak pencobaan, tidak mudah dipesongkan, tidak mudah disesatkan. Saudara, di dunia ini ada banyak ajaran sesat. Ada banyak gereja sesat pun berdasarkan standar yang kita percaya. Dan kita tahu akan perkara ini. Saudara, ada ramai jemaat yang tertanya-tanya. Dan mereka perlu melihat satu contoh. Oh, pembimbing saya tetap di dalam Yesus walaupun dia berhadapan dengan pencobaan. Oh, pembimbing saya tetap di dalam Dia walaupun terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam hidupnya. Waktu dia jatuh dalam ekonomi, waktu dia berhadapan dengan pencobaan yang berat dalam hidup dia, tetapi dia tetap tinggal dalam Yesus. Oh saudara, bercakap tentang gereja yang mendewasakan, dia berbicara tentang pribadi-pribadi, yakni pembimbing-pembimbing rohani, yang pendamping-pendamping rohani, yang memberikan teladan, walaupun ada masalah pergumulan dalam hidup mereka, dia tetap memberikan contoh dan teladan kepada pengikut ataupun yang dibimbingnya, yaitu tetap di dalam Dia. Amin. Dunia masa kini saudara sangat kejam. Kekristenan bukan selama-lamanya seperti berbulan madu, saudara kasih Tuhan. Seperti pasangan suami istri yang berkawin. Pada awal perkawinannya begitu indah, menikmati suasana yang sangat baik dan berbunga-bunga saudara. Dunia ini milik kita bersama, berdua saja. Itulah nikmatnya bagi yang baru berkawin saudara. Yang belum berkawin, doakan. Saya doakan supaya Anda mendapat pasangan hidup dan Anda memahami, mengerti apa yang saya katakan. Tetapi akan ada masa kehidupan yang dipukul dengan ombak kehidupan, saudara kasih Tuhan.
Saudara ingat tentang badai gelora yang menerpa ataupun memukul hamba-hamba anak murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus di Galilea. Sebelumnya mereka menikmati, wow, luar biasa Tuhan Yesus membuat mukjizat. Di mana saudara? Di seberang, di perbukitan di sana Tuhan Yesus membuat mukjizat. Ini seperti luar biasa honeymoon bersama dengan Yesus. Sekonyong-konyong waktu mereka mengalir, sekonyong-konyong kata firman Tuhan, ada tiupan badai gelora yang datang memukul mereka. Dan sekali-sekala dalam hidup kita ada badai, ada tiupan yang ganas, yang mengganas menerpa hidup kita. Saudara, inilah kekristenan kadangkala seperti itu. Saudara, itulah sebabnya pada saat-saat yang kita tahu bahwa pasti akan ada pencobaan, ada pergumulan hidup kita, inilah waktunya saudara kasih Tuhan untuk kita berkata bahwa saya menjadi model kepada mereka, yaitu tetap di dalam Dia. Amin. Karena itulah jemaat, kita perlukan sesuatu ataupun satu model yang hidup, satu model yang benar-benar hidup saudara kasih Tuhan. Kesaksiannya itu adalah benar, kesaksiannya itulah hidup, tidak menjangkar ataupun tidak menceritakan perkara yang direka-reka, tapi merupakan kesaksian hidupnya. Kita perlu pembimbing-pembimbing, pemurid-pemurid yang memberikan contoh. Kita perlu pendamping-pendamping rohani untuk menjadi contoh, model kepada jemaat kita yang sedang bertumbuh. Saudara, seseorang yang cinta Tuhan, melayani dengan roh yang menyala-nyala, ini yang kita perlukan bagi seorang pembimbing rohani kita. Bersih tegar walaupun di masa sukar, tetap teguh di dalam Yesus. Inilah model yang perlu dilihat di dalam jemaat. Saudara, pertama, kita perlu menjadi model dalam apa? Paulus katakan, karena kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan yang tinggal dalam kita, maka kita harus tetap di dalam Dia. Kita menjadi model kehidupan kepada orang lain supaya mereka tetap di dalam Dia yang kita terima, yang kita percaya. Amin. Yang kedua, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, model hidup yang berakar, yaitu melakukan disiplin-disiplin rohani untuk menerima zat dan kehidupan daripada Yesus. Jiwa baru ataupun orang jemaat yang belum dewasa ataupun yang mau bertumbuh dalam kerohanian mereka memerlukan satu model yang mereka lihat, yaitu seseorang yang memberikan contoh kepada mereka, yaitu seseorang yang melakukan disiplin-disiplin rohani untuk menerima zat kehidupan daripada Yesus, yaitu berakar di dalam Dia. Artinya berakar dalam Yesus, yang tadinya tetap teguh dalam Yesus, dan yang kedua berakar di dalam Yesus. Saudara, pada waktu kami berbincang suami dan istri satu masa yang lalu, berpikir tentang anak kami, Hadasa dan Wai, bagaimana mendidik anak kami untuk melaksanakan disiplin rohani. Hanya 2 saja. Pada masa itu kami berpikir untuk 1, dan selepas itu yang kedua. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Jadi kami bermula bagaimana kami mengajar mereka untuk berdoa, saudara kasih Tuhan. Lalu kami sampai kepada keputusan bahwa kami bersetuju untuk mendidik mereka dengan cara memberikan tauladan kepada mereka. Bukan setakat menyuruh mereka, tapi memberikan tauladan. Dalam kata yang lain, biar mereka melihat kami dan kemudian membawa mereka di dalam proses itu. Contohnya waktu berdoa. Kami sebelum makan kami berdoa, dan sebelum tidur kami berdoa. Dari masa ke semasa, sepertengahan minggu, kadang-kala kami gagal juga dalam melaksanakan, tapi selalunya kami akan lakukan berdoa, kebaktian bersama. Jadi kami menjadi contoh, kami memberikan satu model, dan kami katakan di dalam modeling system dalam pertumbuhan rohani mereka, saudara kasih Tuhan, yaitu kami berdoa bersama-sama. Dan akhirnya puji Tuhan, Wai boleh berdoa sebelum tidur, Wai boleh berdoa sebelum makan, Wai boleh berdoa dari masa ke masa. Saudara, tidaklah berdoa seperti orang dewasa yang dewasa rohani, tapi cukup untuk menjelaskan modeling is very important. Akhirnya saudara, untuk Hadasa ini sangat mengagumkan. Dia dapat berdoa seperti ibunya sendiri. Saya lihat istri saya, karena istri saya pada satu waktu dia berdoa
lama panjang sampai saya tertidur. Sangat detail dalam doanya untuk beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa waktu yang lama dia berdoa. Saya sudah tidur, dia masih duduk kadang-kadang. Dan exactly the same. Karena mungkin Hadasa memperhatikan dan mendengar karena selalu bersama dengan dia. Dia pun juga berdoa dengan detail. Dia sebut nama setiap orang dan luar biasa. Kadang-kala saya sudah terlelap dan dia masih tidur. Istri saya kemudian nanti esok pagi dia menceritakan bagaimana Hadasa itu, saudara kasih Tuhan, berdoa sedemikian rupa. What I'm trying to tell you is this. Saudara, untuk modeling, untuk kita saudara kasih Tuhan, membawa jemaat bertumbuh dalam iman, kita harus menjadi model kepada mereka, pendamping-pendamping rohani, pembimbing-pembimbing rohani. Gereja kita harus menjadi pembimbing rohani, model kepada mereka dalam hal disiplin rohani yang sederhana. Doa, firman, datang ke gereja, beribadah, melayani Tuhan, saudara kasih Tuhan. Perkara-perkara yang sederhana, jangan kita abaikan, biar kita menjadi model kepada mereka. Saudara, yang saya sebut ini adalah merupakan proses modeling. Kita mau mengajar jemaat dengan cara memberikan contoh yang nyata. Amin. Kekristenan ini, saudara kasih Tuhan, menarik. Karena untuk percaya Yesus itu adalah free of charge, percuma. Kenapa dia free of charge, saudara kasih Tuhan? Bukan karena tidak ada harga yang dibayar, tetapi harganya terlalu mahal untuk kita. Sehingga kita tidak mampu membayar untuk percaya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, untuk keselamatan kita itu adalah percuma. Bukannya dia free of charge, tetapi terlalu mahal sehingga kan hanya Tuhan yang mampu menebusnya, membayarnya bagi pihak kita. Amin. Tetapi saudara, setelah kita percaya Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan, dan kita mau mengikuti dia sebagai muridnya, it's cost everything. Itu adalah harga untuk segala-galanya. Apa tidaknya saudara kasih Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus supaya bertumbuh dan membesar dan menghasilkan buah, menjadi dewasa, harga perlu dibayar, saudara kasih Tuhan. Melaksanakan disiplin rohani itu harganya banyak dibayar. Yang pertama harus membayar masa. Masa untuk apa, saudara? Masa untuk mengabaikan hal yang lain dan harus duduk berdoa. Masa untuk membaca firman Tuhan, mengabaikan yang lain dan membawa masa yang baru untuk membaca firman Tuhan. Masa yang sepatutnya kita berseronok dengan hobi kita, tetapi kita perlu ke gereja, ataupun ke sel, ataupun dalam pertemuan, ataupun kita perlu melayani. Kita ini adalah harga yang kita bayar. Membayar dengan uang, minyak kereta untuk berjalan ke gereja, ke persekutuan. Sekarang ini kita harus membayar harga untuk top up kita punya line, supaya kita boleh beribadah bersama-sama di dalam online service seperti ini. Jika tidak, kita tidak akan dapat beribadah, saudara kasih Tuhan. Ini harga yang dibayar. Telepon kita pun harus yang sedikit canggih. Ini harga yang perlu dibayar. Ibadah live streaming seperti ini memerlukan apa, saudara? Cost, saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya saya mendorong jemaat. Ini ada the side of the story. Kita mau melayani jemaat Tuhan, dan ada cost yang kita bayar membuatkan kita punya live streaming menjadi baik. Dimanapun Anda berada, saya mencabar Anda untuk beri uang persembahan khusus untuk memperbaiki kita punya media system. Kita perlu kira-kira 5.000, dan saya cabar Anda untuk menabung di tempat ini, saudara kasih Tuhan, dalam pelayanan media kita pada hari ini. Ini side of the story. Karena saya bersemangat hari ini. Amin. Haleluya. Dalam kata yang lain, untuk disiplin rohani kita perlu membayar harga dan tenaga, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, kita perlu membayar dengan terpaksa membuang kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan karena memberikan masa untuk Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sepatutnya kita berada di sesuatu tempat, tetapi karena kita memberikan fokus kepada Tuhan untuk pertumbuhan rohani, maka kita alihkan kesukaan kita, kesenangan kita itu berfokus kepada Tuhan. Ini cost everything, saudara kasih Tuhan. Orang lain tidak melayani Tuhan, kamu melayani Tuhan. Orang lain tidak mau bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, malah kamu masuk di dalam dia. Orang lain tidak mau terlibat di dalam perjalanan rohani, di dalam sistem pemuridan gereja, kamu ada di dalam dia. Kamu pangkas semua kebiasaan yang lama, tempat-tempat yang lama.
dan kamu masuk ke dalam gereja, ikut dalam proses pemuridan, rela dibentuk, rela dibangun. Saudara kasih Tuhan, ini kos yang besar untuk pertumbuhan rohani. Tapi dalam masa yang sama, saudara, kita perlu menjadi model. Jemaat harus menjadi model. Orang-orang tertentu harus menjadi model, supaya orang-orang baru itu akan rela membayar harga, akan rela membayar apapun untuk pertumbuhan rohaninya. Selagi tidak ada orang yang menjadi model dalam hal ini, selagilah orang-orang yang kita bimbing akan berkata, sama saja. Saudara, kita mau bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani, karena gereja harus menjadi gereja yang mendewasakan. Amin. Jadi kita perlu menjadi model dalam hal disiplin rohani. Ada kos yang menjadi murid Yesus. Inilah harga pertumbuhan rohani, saudara kasih Tuhan. Luar biasa, saudara. Karena kalau kita melihat bagaimana, kalau mereka melihat bagaimana kita berdoa, kalau mereka melihat bagaimana kita membaca firman Tuhan, kalau mereka melihat bagaimana kita melayani Tuhan, dan jika mereka melihat suatu kesaksian hidup dan mendengar kesaksian hidup yang seperti itu, mereka akan diinspirasi, didorong untuk melakukan hal yang sama. Apalagi saudara kasih Tuhan, jika mereka melihat kesan hidup orang yang melaksanakan disiplin-disiplin rohani itu, terjadi suatu perubahan hidup di dalam dia, itu merupakan suatu model inspirasi kepada jemaat untuk tetap berakar di dalam dia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, saudara, ayat 7b dikatakan kita harus memberikan model kepada mereka. Untuk apa, saudara? Supaya mereka dibangun di atas dia. Dalam kata yang lain, kita harus membangun seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, yang tadinya harus teguh dalam dia, dia berakar di dalam Yesus dan membangun hidup di dalam dia, di atas Yesus Kristus. Saudara, jiwa baru, jemaat kita perlu mengetahui bahwa hidup ini berterusan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan Penyelamat. Bukan satu kali percaya Tuhan Yesus dan terus meninggal dunia. Ada perjalanan kehidupan. Mungkin 80 tahun, berumur 80 tahun, 90 tahun, ada yang 100 tahun. Kita masih berjalan di dunia ini setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Amin. Dan pengisian hidup di dunia ini, di dalam career kita, sebagai seorang ibu dan bapak, sebagai pastor seperti saya, seorang hamba Tuhan, ataupun seorang businessman, seorang yang ada di marketplace. Saudara kasih Tuhan, pada waktu kita berada di tempat-tempat strategik, kita perlu membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada masa kita menjadi orang percaya, sepatutnya saudara, semua nilai dan value Kristus, prinsip hidup Kristus, itulah yang memandu hidup kita. Itu artinya saudara, bahwa kita membangun di atas dia. Kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi the driving force di dalam hidup kita. Nilai dan prinsip hidup kepercayaan dalam Yesus, itulah yang menjadi dasar utama di dalam hidup kita, sehingga kita dapat bergerak sebagai orang Kristen. We are Christian in the marketplace. Why? Because the principles ataupun value yang ada di dalam kita itu adalah Bible based, yaitu firman Tuhan, berdasarkan firman. Kita adalah Christian di marketplace karena yang mendorong kita, mengupayakan kita adalah Roh Allah sendiri yang mendampingi kita, membimbing kita. We are Christian in the marketplace, ataupun kita ada di dunia ini karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena kita ini adalah berhidup berdasarkan Yesus Kristus sendiri. Dalam kata yang lain adalah begini, saudara, kita mau pada waktu mereka membesar di dunia ini, berjalan di dunia sebagai orang Kristen, semua perjalanan hidup mereka ini harus berdasarkan Kristus Yesus Tuhan. Yang memandu dan memimpin hidup mereka adalah berdasarkan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Siapakah yang menjadi model kehidupan kepada mereka? Karena mereka tidak tahu bagaimana hidup sedemikian rupa. Perlu ada pembimbing rohani, perlu ada pendamping-pendamping rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang akan menjadi model kepada mereka. Amin. Ini yang saya maksudkan kepada kita. Saudara, jika tidak saudara, karena ada banyak dasar kehidupan yang mereka boleh cari. Kalau Anda pergi ke bookstore,
bila mana saya ada kesempatan untuk pergi ke mana-mana kota di luar negeri, luar negara, dan di mana-mana, kalau saya ada di satu tempat, saya suka untuk berada di kedai-kedai buku. Dan juga kadang-kadang di airport saya akan pergi mencari buku-buku tertentu. Dan kalau Anda mencari bahagian untuk kehidupan saudara, di situ akan tersusun banyak buku tentang ini pencerahan baru tentang kehidupan saudara kasih Tuhan. Ada ajaran-ajaran yang nampaknya begitu memuaskan. Buku-buku yang mengajar tentang prinsip kehidupan untuk jadi baik. Mengajar kita bagaimana kira-kira hidup bermakna dan memberikan kepuasan sepenuhnya atau memberikan kebahagiaan. Artinya ada kesadaran saudara kasih Tuhan. Sebenarnya manusia ada kesadaran untuk membangun kehidupan yang baik dan berbahagia semasa di dunia ini. Kalau itu adalah kesadaran manusia, maka kita perlu memberikan dasar yang benar bagaimana mereka membangun hidup mereka supaya mendapat kehidupan yang berbahagia, baik dan berbahagia di dunia ini. Oleh sebabnya kita perlu ada model kepada mereka, yaitu seseorang yang dilihat mereka, kehidupan yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Jemaat perlukan seorang untuk menjadi model saudara. Saudara, saya mau kita memahami akan prinsip ini, bahwa orang-orang yang kita layani, jemaat, kalau kita mau bertumbuh secara di dunia ini, bukan setakat saudara kasih Tuhan menjadi orang Kristen dan terus tinggal di dalam gereja dan lain sebagainya, tapi dia berada juga di dalam masyarakat. Jadi pada waktu mereka berada di masyarakat dan participating dalam kehidupan, dalam ekonomi, sosial dan lain sebagainya, maka perlu bagi mereka untuk membangun hidup mereka di atas dasar yang benar. Jika tidak, mereka akan mengambil dasar dari tempat yang lain, yang salah, dari kepercayaan yang lain, sehingga membuatkan mereka saudara kasih Tuhan melakukan kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana itu berlaku saudara? Kita perlu ada model. Siapakah dia? Saudara dan saya yang membawa jemaat dalam pertumbuhan rohani. Amin. Yang keempat di ayat yang ke-7c. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Saudara, model hidup untuk menerima ajaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Pada waktu dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Nah, iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi juga satu lagi yang menarik, bahwa waktu Anda berdoa, Anda tahu di mana ayat dia, saudara kasih Tuhan. Apa yang saya maksudkan? Waktu Anda berdoa, saudara, dengan doa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, maka kita membangun diri kita. Saudara, rupanya rohani dan iman kita ini seperti rumah yang dibangun, saudara kasih Tuhan. Dan waktu kita sedang membaca firman Tuhan, menerima firman saudara kasih Tuhan, dan berdoa sedemikian rupa, sebenarnya kita membangun rumah iman di dalam hati kita. Jika kita tidak melakukannya, maka iman kita seperti tidak ada bentuk dia dan tidak akan kokoh. Dan ini memerlukan model saudara kasih Tuhan. Mereka mau melihat seseorang yang dapat membina iman rohani mereka, membina yang namanya rumah iman di dalam mereka. Saudara kasih Tuhan, jemaat perlu tahu bahwa hidup ini memerlukan firman Tuhan, menerima ajaran-ajaran yang sihat dan prinsip-prinsip kehidupan dari firman, saudara. Mereka perlu melihat model, yaitu seseorang yang setia mendengar firman, setia merenungkan firman, setia mengisi harapan firman, setia untuk menghidupkan firman itu dalam kehidupannya. Kata kuncinya saudara kasih Tuhan di ayat ini adalah kata yang rela untuk menerima firman, setia menerima firman. Kenapa? Karena ayat ini berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Saudara, waktu saya mengajar seseorang tentang firman, kalau dia tidak mempunyai hati yang rendah hati untuk menerima firman, hati yang terbuka untuk menerima firman, firman itu akan menjadi sia-sia. Perlu ada model yang seseorang lihat, supaya waktu firman itu disampaikan saudara, dia akan melihat, oh, kenapa iman dia begitu kuat, terbentuk satu rumah iman di dalam diri dia saudara. Kenapa? Karena dia rela menerima firman. Amin. Dia setia menerima firman. Dan itu menjadi contoh bagaimana hidup dia bertumbuh di dalam iman percaya, sehingga dia menjadi dewasa rohani. Yang kelima dan yang terakhir, di dalam ayat 7b dikatakan,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Nah, kita perlu model hidup, yaitu hidup yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah kehidupan yang berbahagia, saudara kasih Tuhan. Ada sukacita walaupun ada kesakitan dalam hati kita. Mari kalahkan itu dengan ucapan syukur. Bukan mudah mengucap syukur kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ini sama seperti mengaku dosa, bukan mudah untuk mengaku dosa. Bukan mudah untuk melepaskan banyak perkara. Pada saat kita berhadapan dengan situasi yang sukar, kita katakan, kadangkala yang keluar di mulut kita, di hati kita, di mana Tuhan dalam keadaan seperti ini. Kenapa saya Tuhan? Saudara, memang situasi yang sukar dalam hidup kita seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi ada perkara yang kita perlu syukuri, yaitu kalau kita hidup walaupun dalam situasi yang sukar seperti itu, kita dapat hidup karena anugerahnya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena anugerahnya Tuhan dalam hidup kita. Ada saja bahagia dalam hidup kita yang dapat kita syukuri waktu kita melalui gelombang hidup gravel dalam hidup kita, lubang dan jalan berliku-liku. Pada waktu kita menembusi satu ruang, kita melihat ke belakang, ya, rupanya aku hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Dan itu perkara yang perlu kita syukuri. Mari saudara kasih Tuhan untuk bertumbuh dalam iman percaya menjadi dewasa. Mari kita menjadi model kepada mereka supaya mereka bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ekspreskan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam Ibrani berkata, ada mezbah di dalam hati kita. Dan perlu ada satu yang dipersembahkan, yang dibakar dalam mezbah dalam hati kita, yaitu ucapan syukur yang keluar daripada bibir kita. Amin. Ucapan syukur untuk memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi model kepada mereka. Bersyukur adalah tandanya bahwa Anda pasrah sepenuhnya kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhanlah segala-galanya. Saudara dikasihi Tuhan, proses modeling ini adalah kaedah pembimbingan dalam proses pendewasaan rohani. Modeling is a process untuk pembimbingan dan pendampingan rohani kepada seseorang supaya mereka akan bertumbuh dewasa dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita belajar daripada Tuhan Yesus, ada 5 perkara yang Yesus lakukan dalam proses modeling. Yang pertama, Yesus mengajar dan murid-muridnya mendengar. Kemudian dari ajaran itu Yesus melakukan dan murid-muridnya memperhatikan. Nah, ini proses Yesus. Yang kedua, Yesus melibatkan murid-muridnya dalam tindakan-tindakan pelayanan Yesus. Kemudian dia menjelaskan apa yang dilakukan. Ini dia lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya bertanya, dia jelaskan. Bila mereka Yesus menyuruh mereka untuk melayani, mengusir roh jahat, dan ada anak yang tidak dapat dilayani dengan bagus, roh jahat tidak keluar. Lalu mereka bertanya dan Yesus mengajar mereka, memberitahu mereka. Ini modeling saudara kasih Tuhan. Kemudian Yesus mengupayakan murid-muridnya untuk melakukan. Dan Yesus menegur mereka, menasihati mereka pada waktu mereka tidak tahu. Selalu Yesus katakan, kenapa kamu tidak percaya? Yesus menegur mereka dengan keras saudara kasih Tuhan. Untuk tujuan mengingatkan dan memperbaiki kekurangan mereka. Yang keempat Yesus lakukan, Yesus membiarkan mereka untuk melakukannya, dia memperhatikannya. Wah, luar biasa. Saudara, yang naik ke surga, dia berikan Roh Kudus kepada kita dan dia mengupayakan kita, murid-muridnya, untuk melayani. Yesus secara badani tidak ada di muka bumi, tapi dia mengutus kita mengupayakan untuk melayani dalam pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang kelima, Yesus lakukan adalah meminta supaya mereka menjadi pemurid kepada bangsa-bangsa dan melipat gandakan pemurid. Dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, pemuridan tidak boleh berhenti. Pemurid-pemurid, pendamping-pendamping rohani sebagai model-model bagi orang yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Hidup baru itu, mereka perlu model. Itulah sebabnya pendamping-pendamping rohani dalam proses pemuridan kita, pembimbing-pembimbing rohani tidak boleh berhenti. Kita harus produce every time. Matlamat akhir daripada pendampingan kita, waktu satu waktu nanti, orang itu juga akan menjadi model, menjadi pendamping rohani, pembimbing rohani. Amin. Ini luar biasa. Saudara, saya mengakhiri firman Tuhan ini. Tujuan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini is very simple. Dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik waktunya, saya mencabar jemaat untuk menjadi pendamping rohani. Karena ini adalah proses modeling untuk gereja yang mendewasakan.
yang bertanggung jawab kepada sekurang-kurangnya satu jiwa. Walaupun Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, lakukannya dengan cara duduk dan berdoa. Jadikan orang itu super VIP di dalam hidup Anda. Dan ambil masa untuk merenung kasih Tuhan. Doakan dia, ucapkan firman untuk dia. Karena dengan cara seperti itulah gereja Tuhan akan menjadi gereja yang mendewasakan. Pada masa Tuhan buka jalan untuk kita bertemu dengan dia. Sekurang-kurangnya kalau Anda pun, walaupun Anda tidak tahu menghuraikan keseluruhan firman, cukup untuk mengajar dia. Contoh bagaimana berakar dalam Yesus. Bagaimana engkau tetap dalam Yesus. Bagaimana engkau tetap melaksanakan disiplin-disiplin rohani yaitu berakar dalam Yesus. Bagaimana engkau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana engkau membangun hidup di dalam Yesus. Practical things yang Anda akan lakukan. Saudara, look simple, but it's not easy, but it's possible untuk kita semua laksanakan. Yang kedua adalah yang mencabar jemaat untuk mempunyai hati yang besar, rela untuk didampingi. Jemaat yang bersedia didampingi adalah jemaat yang akan bertumbuh dalam iman. Saudara, pada waktu kita berhenti untuk didampingi, kita pertumbuhan rohani kita akan berhenti di tempat itu. Tapi waktu kita sedia untuk didampingi saudara kasih Tuhan, pada waktu itulah kita akan mulai bertumbuh dalam iman kita. Amin. Saudara, saya akhiri dengan ini. Jemaat perlukan inspirasi, contoh, teladan untuk bertumbuh dalam iman. Dan gereja yang mendewasakan adalah gereja yang dapat menjadi model. Saya mencabar Anda untuk serius menjadi pendamping rohani, model dalam hal hidup sebagai orang Kristen. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, saya merasakan bahwa keperluan pada situasi-situasi seperti ini adalah setiap orang perlu menjadi model, dan gereja harus sediakan satu nama modeling di dalam hal pertumbuhan rohani. Ada ramai orang yang memerlukan perhatian, ramai orang yang memerlukan pendampingan, saudara kasih Tuhan. Yang nampaknya saudara seakan-akan mereka itu gagah. Saya bertemu dengan beberapa orang ya saudara, dilihat dari jauh mereka melayani di gereja, pemimpin rohani yang luar biasa. Tapi waktu saya dekat dengan mereka saudara, dan mendengar mereka dan merasa apa yang mereka alami, saya dapati saudara kasih Tuhan, mereka juga perlu modal pendampingan rohani. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa untuk setiap jemaat hari ini supaya hidup dan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, supaya tetap kuat dalam Yesus, berakar dalam Yesus, membangun di atasnya, dan dia akan bertumbuh. Tapi kita perlukan model-model yang assisting dalam pertumbuhan ini. Saudara, saya sudah selesai untuk memberitakan firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, kita respons akan firman Tuhan hari ini. Saya beri masa Anda untuk refleks firman Tuhan hari ini. Sementara Anda memejamkan mata dimanapun Anda berada, pejamkan mata, dan mari kita datang kepada Tuhan sama-sama. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya Hanya kepadamu. Kau pegang Tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, kekuatan dalam hidupku. penolongku dalam kesesakan. Dalam kesesakan, oh gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. katakan Yesus padamu. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa di surga, saya berdoa hari ini, Tuhan bekerja dalam hati anak-anak-Mu, supaya setelah firman Tuhan disampaikan kepada anak-anak-Mu, akan timbul satu kerinduan yang besar untuk anak-anak-Mu, untuk menjadi model kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga akan melihat kehidupan orang Kristen yang percaya, yang beriman, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, supaya mereka akan dibawa untuk bertumbuh dalam iman mereka sehingga mencapai kedewasaan rohani, katamu, firman-Mu dalam Efesus bab yang keempat. Saudara, saya juga mencabar pada pagi hari ini, supaya setiap orang akan rela dibentuk, dan ini doa saya Tuhan, setelah firman Tuhan ini disampaikan, mereka akan memiliki hati yang rendah, yang mau dipimpin dalam proses perjalanan rohani. Walaupun situasinya tidak seperti dulu, perhubungan yang sedikit sukar untuk kami, tapi saya berdoa setiap orang supaya ada kerinduan untuk dibangun, rela dibimbing pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apa firman Tuhan yang menyentuh hidupmu hari ini, tapi saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan menginspirasi Anda dan memberikan tekad yang baru kepadamu. Jika ada di antara kita yang rindu untuk menjadi pendamping rohani, bagi Anda seorang Kristen yang boleh mendampingi rohani, saya mau Anda letakkan tanganmu di dadamu dimanapun Anda berada. Dan ada di antara kita yang tercapai oleh firman Tuhan hari ini, Roh Kudus berbicara kepadamu, saya mau dibimbing secara rohani. Kalau Anda mau pada hari ini, letakkan tanganmu di dadamu dimanapun Anda berada. Letakkan tanganmu dan kita katakan, Yesus, padamu ku berserah Tuhan. Berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ulun ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ulun ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Saya doakan jemaat yang respons firman-Mu, supaya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan mereka dibangun di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Jemaat dan semua yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, jika engkau mempunyai keperluan, engkau sedang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Jika ada temanmu yang sakit, dan saya tahu ada beberapa teman yang sedang sakit, saya akan berdoa untuk Anda. Saya berdoa supaya mukjizat terjadi. Tangan Tuhan diulurkan dengan cara yang penuh ajaib dan menyembuhkan engkau dimanapun Anda berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak berhenti-henti untuk berharap dan bersandar kepadamu, karena engkau adalah pengharapan kami. Saya berdoa setiap tubuh yang sakit, saya doakan supaya sembuh. Karena bagi orang percaya yang menerima Yesus sebagai Kristus Yesus Tuhan, tubuh mereka bukan tempat bagi sakit penyakit, tapi tempat bagi Dia, Tuhan dan Raja dan Penyelamat. Roh Kuduslah yang tinggal di dalam tubuh setiap orang. Dengan ini, jika dosa adalah penyebab bagi sakit penyakit, saya berdoa supaya ada kuasa pengampunan Tuhan. Seperti mana Tuhan Yesus katakan, manakala lebih baik untuk dikatakan, bangkit, dosamu diampuni, atau bangkit dan berjalanlah. Terima kasih Tuhan, karena waktu
pengampunan Tuhan turun ke atas anak-anakmu, maka di situ terjadi kesembuhan. Jika sakit penyakit itu disebabkan oleh perlakuan kuasa jahat, roh-roh iblis, dan penguasa-penguasa di udara dan tentera-tenteranya, saya berdoa dalam nama Yesus, lepaskan setiap orang dan segala sesuatu yang mengikat hidup mereka menjadi sakit penyakit. Engkau keluar dalam nama Yesus dan engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Dan jika ada di antara teman-teman saya ini yang sakit akibat daripada akar kepahitan yang tumbuh dalam hati dan jiwa mereka, dalam pikiran mereka, saya berdoa supaya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesembuhan, mencabut akar pahit dalam hidup mereka dan mengganti dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan itu hidup mereka dipulihkan. Segala sakit penyakit yang disebabkan oleh hal-hal seperti itu sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dan ini doa hamba-Mu untuk anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat yang menerima berkat firman Tuhan hari ini, mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya bersyukur karena pada hari ini ada berkat Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita. Saya akan hari ini saya membawa alat ini seperti yang selalu kita lakukan di gereja. Dan kami yang ada di rumah akan memberi uang persembahan dan persepuluhan kami dengan menggunakan mesin ini. Bagi Anda yang di rumah, saya mendorong Anda untuk memberi uang persembahan secara online. Jika Anda pada hari ini saudara berada jauh di Kota Kinabalu ataupun jauh di tempat-tempat yang lain dan tidak ada kesempatan untuk memberi dengan cara online, saya mau supaya jemaat tentukan uang persembahan Anda pada hari ini dan kumpulkan itu dan serahkan kepada gereja pada masa yang tepat, masa yang tertentu. So, saya mendorong Anda untuk memberi dengan sukacita hari ini. Saya bergerak untuk mencabar Anda. Jangan marah pada pastor hari ini, karena kita memerlukan saudara upgrade. Kita punya sistem media kita. Kita memerlukan kira-kira 5.000, malah lebih lagi. Tapi untuk yang pertama ini kita perlu 5.000 itu. Saya mencabar setiap orang supaya menabur benih dalam pelayanan. Pelayanan media bukan saja pelayanan pendamping kepada praise worship lagi, tapi ini adalah pelayanan keutamaan kita. Memerlukan kos yang tinggi untuk kita membeli peralatan semuanya. Saya mencabar Anda untuk menabur benih dalam pelayanan ini, saudara. So mari pejamkan matamu, kita akan memberi uang persembahan hari ini. Letakkan tanganmu, bawa segala keseluruhan uang persembahanmu kepada Tuhan. Pada hari ini, uang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk memberi uang persembahan persepuluhan. Dan saya berdoa Tuhan, supaya jemaat yang memberi mempunyai hati yang bersukacita. Bukan dengan hati yang tertekan, tapi dengan rela. Karena mereka tahu, mereka sedang melayani Raja di atas segala Raja. Jemaat berilah yang terbaik, jadilah yang terbaik untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Amin. Puji Tuhan saudara. Seperti biasa di dalam di screen, lebih tepat lagi ada di dalam komen nomor account gereja, dan sila memberi dengan sukacita pada waktu ini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, belum ada ataupun sudah ada, Tuhan Yesus memberkati kita. Sementara Anda memberi hari ini, ada pengumuman untuk kita semua. 15 menit setelah kita selesai ibadah ini, sila kumpulkan anak-anak Anda di tempat yang paling selesa, supaya mereka boleh menyanyi, menari, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Ibadah sesi pertama kita adalah ibadah umum dewasa. Ibadah sesi kedua kita adalah khusus untuk live kids kita. Mereka sudah bersedia untuk memberkati anak-anak kita. Mari kita support anak-anak kita. Sebagaimana kita mau diberkati Tuhan dalam ibadah kita, demikian juga anak-anak kita perlu
beribadah bersama-sama, menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Saudara, bersedia untuk ibadah yang seterusnya 15 menit dari sekarang. Teacher Lorina bersedia bersama dengan teman-temannya. Jemaat angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di tempat di mana Anda berada pada waktu ini, di rumah-rumah masing-masing. Dan hari ini kita beribadah dengan begitu senang hati, gembira, karena kita merasa bahwa kita ada connect walaupun kita berjauhan. Hati kita disegarkan, hati kita dipulihkan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Dan dimanapun Anda berada pada waktu ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah, damai dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, dan sampai kita bertemu pada kesempatan masa depan. Semua jemaat yang menerima berkat ini, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. God is good all the time. Dan all the time Tuhan baik untuk kita semua. Jumpa lagi. Puji Tuhan.